Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamul muttaqin, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahabatihi wa dhurriyyatihi wa man ihtada bihadihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin, syakiran li an'umi, ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Kaum muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, hari ini pada tanggal 10 Dzulhijjah, kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu sunnah yang tidak hanya diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi sunnah ini adalah sunnah bapak tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua dengan kalimat inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, kemudian salatlah dan sembelihlah binatang kurban. Sebagian ulama mengatakan fashalli itu adalah salat Id, di mana salat Id ini adalah bagian dari serangkaian pengagungan kita kepada Allah. Setelah dari terbenamnya matahari di tanggal 9 Arafah, kita berkumandang bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid kita ramaikan, rumah-rumah kita suarakan dengan takbir memuja Allah. Kemudian serangkaian itu kita sholat Id, menyimak khutbah. Ini bagian dari serangkaian di mana kita mengagungkan Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh para sahabat, wa umira bin nisa, agar perempuan itu keluar sholat berjamaah yang 5 waktu itu. Tidak ada satupun perintah supaya perempuan keluar dari rumahnya. Tetapi mereka ketika datang ke masjid, kata Rasulullah, fala tamna'uhunna, jangan larang mereka kalau mereka datang ke masjid. Tapi untuk sholat Id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh perempuan, wasibyan dan anak-anak supaya mereka keluar, hadir, tidak lain untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa, untuk mengagungkan Allah,
Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Begitulah orang-orang yang mengagungkan syiar Allah, itu adalah pertanda bahwa dalam dirinya ada ketakwaan. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, di momen dimana kita mengagungkan Allah ini, kita juga belajar dari manusia di antara manusia teragung yang Allah pernah hadirkan ke muka bumi. Darinya kemudian Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Bentuk pelaksanaan ketaatannya kepada Allah juga Allah abadikan dalam serangkaian ibadah haji dan umrah. Tidak hanya itu, Allah juga abadikan tempat yang pernah disinggahi oleh manusia teragung ini. Tidak lain adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itulah ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhil adahi? Ya Rasul, kurban ini apa ya Rasul? Apakah kurban ini ya Rasul? Rasulullah mengatakan, sunnatu abikum Ibrahim. Itu adalah sunnah Nabi Ibrahim. Maka di momen yang agung ini pula kita belajar dari manusia teragung yang pernah Allah hadirkan ke muka bumi. Kekasih Allah yang Allah hanya menyebutkan, hanya ada dua kekasih yang disebutkan, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar dari Nabi Ibrahim. Yang pertama, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beribadah kepada Allah tulus semata karena Allah. Ketika beribadah kepada Allah pasrah, serahkan semuanya pada Allah. Banyak di antara kita tidak mampu merelakan, menyisihkan sebagian uang rezeki yang diberikan oleh Allah karena kurangnya ikhlas kepada Allah, kurangnya pasrah kepada Allah. Kenapa sebagian uang kita ditahan, tidak kemudian kita relakan untuk mengagungkan syiar Allah yang mulia ini menjadi sembelihan kurban? Salah satunya karena kita berpikir, nanti diganti enggak ya? Nanti kalau diganti, gantinya lebih kecil apa lebih besar? Nanti gantinya butuh berapa lama? Tidak seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beribadah kepada Allah. Nabi Ibrahim memberikan contoh dengan contoh yang terbaik, isyaratnya melalui mimpi. Ketika itu Nabi Ibrahim memanggil anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anakku, saya melihatmu dalam mimpi. Saya diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Fandur madza tara. Apa yang harus saya lakukan? Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah tidak tanggung-tanggung, anak. Sedangkan anak ini sudah puluhan tahun Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah supaya diberikan keturunan. Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim berpuluh tahun minta. Ketika dikasih anak, anaknya sudah menunjukkan bahwa anak ini anak yang taat kepada orang tuanya. Allah perintahkan supaya anaknya disembelih. Apa Nabi Ibrahim berpikir, ketika saya sembelih, apa Allah ganti? Tidak. Tapi karena pasrah dan tunduknya kepada Allah, falamma aslama, ketika dua orang itu telah menyerahkan dirinya kepada Allah, watallahu lil jabin, Nabi Ibrahim telah membaringkan putranya. Kemudian fanada Ibrahim, Nabi Ibrahim dipanggil oleh Allah. Qad saddaqtar ru'ya, wahai Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpimu. Tidak butuh berapa lama, tidak harus berpikir seperti apa. Wa fadainahu bidzibhin azim. Allah kemudian ganti segera dengan kambing, sembelihan yang besar. Kalau kemudian kita dalam beribadah tidak ada keikhlasan kepada Allah, tidak ada kepasrahan kepada Allah, kita akan sering berpikir, apakah Allah akan mengganti? Kapan akan diganti? Berapa banyak gantinya? Dan seterusnya.
Padahal Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang di dalam firman-Nya, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang kalian keluarkan sedikit pun Allah ganti. Allah yang ganti. Maka problem kita hari ini adalah kita tidak merelakan, jemaah yang dimuliakan Allah. Jauh sekali dari contoh ideal yang dicontohkan Nabi Ibrahim, yang diperintahkan sembelih pada kita. Tidak ada hubungan darah dengan kita, bukan anak kita, bukan famili kita, bukan. Hanya sebagian dari harta kita yang kemudian menjadi wujud kambing atau sapi. Nggak ada hubungan darah dengan kita. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai bentuk pengagungan, dan kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah, di momen yang spesial ini kita merenung kepada Allah. Sudahkah kita termasuk orang-orang yang ikhlas? Orang-orang yang pasrah, patuh kepada Allah, tidak berpikir ketika diperintah oleh Allah, tidak dipikir ketika ada larangan untuk dijauhi. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah dalam penyembelihan kurban ini, di dalam beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala hanya membolehkan 3 jenis binatang untuk kemudian disebut dengan sembelihan kurban, yaitu unta, sapi dan kambing. Padahal jenis binatang yang lain, entah itu binatang yang ada di lautan atau yang di darat, banyak yang Allah halalkan, tapi Allah hanya batasi 3 binatang ini. Min bahimatil an'am, hanya 3 ini saja. Itu maksudnya apa? Dalam taat kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah, ada aturannya, ada domainnya, ada sistem yang sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Tidak bisa kita ngarang-ngarang. Misalnya di satu tempat, Ustadz, di tempat kami orang-orang tidak suka daging kambing. Apa boleh diganti dengan 10 ekor ayam, 20 ekor ayam? Tidak bisa. Begitu juga dengan waktu dan tata caranya telah diatur oleh Allah. Karena itu ada seorang sahabat, dia terburu-buru di hari Aid, dia sembelih kambingnya persis setelah sholat subuh, sebelum pelaksanaan sholat Id. Maka sahabat yang lain lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, si fulan telah menyembelih kambingnya." Rasulullah mengatakan, "Syatuka syatu lahmin." Daging yang kamu sembelih, binatang yang kamu sembelih, dagingnya menjadi daging biasa, bukan sebagai daging kurban. Ini juga banyak evaluasi dari kita jemaah yang dimuliakan Allah. Semakin ke belakang, banyak model contoh ibadah yang model dan contoh ibadah itu dikarang oleh manusia. Dipikir, oh sepertinya begini enak, sepertinya yang begini juga enak. Akhirnya dibuatlah tata cara ibadah tertentu. Padahal kita diajarkan dengan bentuk ideal. Maka kita belajar dari penyembelihan kurban ini. Kurban hanya dibatasi, waktunya terbatas, tata caranya juga dibatasi, supaya kita mau belajar bahwa ibadah itu adalah mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah di dalam ayat disebutkan, "Summa auhayna ilaik." Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, "Anittabi millata Ibrahim hanifa," supaya kamu mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Jangan sampai mengarang-arang dalam ibadah. Jangan sampai sedikit pun menambah-nambah dalam tata cara yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, kita belajar dari tata cara berkurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita belajar tentang syukur kepada Allah. Betapa Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi yang mengajarkan kepada kita umat setelahnya tentang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang Allah berikan, yang itu adalah doanya selama berpuluh tahun, diminta segera oleh Allah sebagai bentuk syukur. Kita jamaah yang dimuliakan Allah, semua yang ada pada kita
semua yang membersamai kita, semua yang kita punya. Kata punya itu adalah klaim. Tidak ada sedikit pun itu milik kita, semuanya miliknya Allah. Karena itu ketika diminta oleh Allah, fasholli li rabbika wanhar, salat, sembelih binatang kurbanmu, kita diminta oleh Allah, ini miliknya Allah. Kenapa kita eman? Kita hanya dikasih pinjaman, kita hanya diberikan amanah. Suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, suatu saat akan diambil oleh Allah. Apa sih yang tidak dari Allah? Sedangkan Allah menyebutkan, wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kalian dikeluarkan dari perut ibu kalian, tidak tahu apapun, tidak berpakaian, tidak memiliki apapun. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, syakiran li an'umih, Ibrahim adalah hamba Allah yang bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Dan syukur yang terbaik adalah ketika seorang melaksanakan ibadah kepada Allah. Dari sebagian yang kita dapatkan, sebagian saja, Allah tidak minta semuanya. Bahkan ketika binatang itu disembelih, kita mengucapkan kalimat, Allahumma hadza minka, ya Allah, ini darimu ya Allah, ini darimu. Yang kita sembelih itu bukan karena keringat kita, karena ada banyak orang yang jauh lebih berkeringat dari diri kita, mereka tidak mendapatkan nikmat yang sama dengan kita. Ada banyak. Jangan katakan itu karena kepintaran kita. Karena dulu Allah pernah menenggelamkan manusia dengan seluruh harta dan kekayaannya. Karena dia mengatakan, innama utituhu min ilmin indi. Saya datangkan semua harta karena pengetahuan saya. Dan itu adalah Qarun. Jangan mengatakan itu karena warisan yang diberikan oleh saya, oleh pendahulu-pendahulu saya. Jangan pernah katakan itu. Dan jangan mengulang-ulang kalimat, ini adalah saya, ini adalah aku, dan seterusnya. Karena Allah memurkai iblis. Salah satunya dia mengatakan, ana khairum min. Dia mengulang-ulang dengan kata ana. Tapi katakan, semua datangnya dari Allah. Dan kita harus bersyukur kepada Allah dengan bentuk yang paling ideal, yaitu beribadah kepada Allah. Karena itulah Nabi Muhammad SAW ketika terlihat oleh Sayyidatuna Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi Muhammad salat di tengah malam. Lama beliau berdiri untuk kemudian ruku. Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah lama sekali. Setelah salat, Sayyidah Aisyah melihat kaki Nabi sampai bengkak. Apa jawaban Nabi Muhammad? Jawaban Nabi Muhammad adalah, afala akuna abdan syakura. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah semua dosamu telah diampuni oleh Allah? Bukankah surga telah dijamin? Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Afala akuna abdan syakura. Ternyata syukurnya Nabi Muhammad itu adalah dengan sholat malam. Ternyata syukurnya Nabi Ibrahim adalah dengan menyembelih anaknya. Bagaimana dengan syukur kita? Sedangkan semua nikmat yang diberikan oleh Allah bukan karena usaha kita, bukan semata-mata karena usaha kita. Oleh sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah, di ujung khutbah ini saya ingin menyampaikan satu kisah. Ketika ada seorang tentara perang dari dinasti Bani Umayyah, namanya Abdullah bin Muhammad. Dia melihat, dia memperhatikan di sekitarnya, dia berjaga-jaga di perbatasan. Ada yang mengatakan sebagian asar dia sedang berjaga di Mesir. Ketika dia sedang berjaga, tiba-tiba dari suara kemah kejauhan ada seorang yang sedang melafadzkan kalimat syukur dengan indahnya. Kalimat syukur itu bunyinya, Allahumma auzi'ni an ahmadak. Ya Allah, karuniakan kepadaku supaya saya tetap bersyukur, supaya saya tetap memujimu ya Allah. Ala ma an'amta alayya min ni'mah,
terhadap semua kenikmatan yang Engkau berikan kepada hamba. Wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila, dan Engkau telah memberikan karunia kepada saya yang tidak diberikan kepada manusia yang lainnya. Terus didengar suara ini, didekati. Ternyata orang yang terus mengulang kalimat syukur ini tidak lain adalah seorang yang kedua tangannya sudah buntu, kakinya lumpuh, perutnya kembung karena terkena penyakit, dan dia sudah tidak bisa menggerakkan badannya. Yang keluar hanya kalimat syukur dari lisannya, alhamdulillah. Abdullah bin Muhammad bertanya, "Ya fulan, bagaimana Anda terus bersyukur kepada Allah sedangkan keadaan Anda seperti ini?" Apa yang dia katakan? "Saya bersyukur kepada Allah karena Allah tidak mengirimkan air laut kemudian menenggelamkan saya. Karena Allah tidak mengirimkan letusan gunung kemudian apinya membakar diri saya. Dan saya bersyukur kepada Allah, saya dikasih satu-satunya nikmat, yaitu lisan yang terus bersyukur kepada Allah." Kemudian setelah mereka ngobrol lama, orang yang sedang dalam kesakitan ini berkata kepada Abdullah bin Muhammad, "Wahai fulan, bisakah engkau menolong diri saya? Anak saya sudah 3 hari tidak pulang. Dialah anak yang menjadi kekuatan saya. Dialah anak yang nyuapin ketika saya hendak makan. Dialah anak yang berikan minum kepada saya. Dialah anak yang kemudian ketika saya hendak sholat, dia yang memwudui saya. Anak ini sudah 3 hari tidak pulang." Kemudian Abdullah bin Muhammad segera melaksanakan permintaan tolong dari orang yang sedang kesakitan ini. Ternyata tidak jauh dari tempat itu, anak yang sedang dicari telah menjadi tulang belulang, dimakan binatang buas. Pulanglah Abdullah bin Muhammad kembali ke tempat kemah itu dan hendak mengabarkan kabar itu. Singkatnya, setelah diberi kabar, yang keluar bukan air mata, yang keluar bukan kesedihan, tapi yang keluar adalah raut wajah penuh syukur kepada Allah. Apa yang dia katakan? "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, anak itu telah menyelamatkan saya dari hisab. Anak yang belum dewasa itu telah mengurangi pertanyaan saya di hadapan Allah. Anak itu tidak dibesarkan kemudian nanti bermaksiat kepada Allah." Persis setelah ini, jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang ada dalam kemah ini, dia kemudian wafat. Ternyata orang ini adalah Abdullah bin Zaid al-Jarmi, atau yang kemudian dikenal dengan Abu Kilabah. Orang yang sudah dalam keadaan keterbatasan penuh dalam hidup, yang keluar tetap kalimat alhamdulillah. Bagaimana dengan semua perangkat yang Allah lebihkan pada kita? Kendaraan kita punya, rumah kita punya, anak-anak kita punya, orang-orang kuat kita punya, bahkan sebagian dari kita punya jabatan, harta yang berlebih. Bagaimana dengan syukur kita kepada Allah? Sedangkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Wa qalilum min ibadiyas syakur." Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah kepadanya, dengan cara menjauhi apa yang dilarangnya, dan Allah mengumpulkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa tunduk, patuh kepada Allah, dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian di ujung khutbah ini kita berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin
وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقى. اللهم أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا. أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا. اللهم أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وانصرنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله لي ولكم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.